Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Ekonomi Mikro, kelas 3 SE3. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Permintaan Beras di Indonesia tahun 2005 hingga 2020. Anggota kelompok 11 sendiri, yang pertama, Anzilna Lutfa Ashfia, lalu saya, Istu Indastianingsih, dan ketiga, Rahma Zaida. Outline dari presentasi kami kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, 3 metodologi, 4 hasil, dan 5 kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Beras merupakan komoditas yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Konsumsi beras penduduk Indonesia sendiri lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri, sehingga pemenuhan dilakukan melalui impor beras dari luar negeri. Besarnya selisih antara produksi dan konsumsi yang terjadi setiap tahun perlu diwaspadai, mengingat beras adalah komoditas yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali perilaku konsumsi beras di Indonesia terhadap komoditas pangan lainnya, yaitu padi-padian. Modal permintaan beras perlu diestimasi agar diperoleh parameter yang akurat, dan kebijakan yang dibuat dapat meredam gejolak perekonomian akibat kelangkaan beras yang terjadi. Berikut adalah tren pola produksi dan konsumsi beras di Indonesia tahun 2017-2018 hingga 2019-2020 dalam juta ton. Selanjutnya adalah kajian teori. Padi-padian adalah salah satu kelompok makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia tiap hari. Berdasarkan data BPS, yang disebut padi-padian merupakan salah satu kelompok makanan yang terdiri dari beras, beras ketan, jagung basah dengan kulit, jagung pipilan atau beras jagung, tepung beras, tepung jagung, dan tepung terigu. Menurut Sumodiningrat pada tahun 2001, penduduk Indonesia beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok yang belum dapat digantikan keberadaannya. Permintaan terhadap beras terdiri atas konsumsi rumah tangga dan konsumsi di luar rumah tangga, di mana konsumsi di luar rumah tangga meliputi untuk kebutuhan rumah makan, restoran, hotel, industri besar sedang, industri mikro kecil, dan jasa lainnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, konsumsi di dalam rumah tangga mencapai 73,14%, sedangkan untuk konsumsi di luar rumah hanya 26,86%. Penelitian terkait yang pertama oleh Pasmita Dian Wijayanti tahun 2019 dengan judul Permintaan Pangan Sumber Karbohidrat di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa beras, terigu, padi-padian, dan umbi merupakan kategori inelastis, sedangkan untuk roti dan makanan jadi adalah kategori elastis. Berdasarkan nilai elastisitas silang, hampir semua elastisitas silang memiliki tanda positif, sehingga antara satu sumber karbohidrat dengan yang lainnya merupakan pangan substitusi. Kemudian penelitian oleh Juni Trisnowati dan Kim Budi Winarto pada tahun 2013 mengelompokkan menjadi 5, yaitu padi, daging, sayur, bumbu-bumbuan, dan makanan lain. Dari kelima kelompok ini memiliki elastisitas silang negatif yang mengindikasikan kelompok makanan yang komplementer. Kemudian penelitian oleh Catur Sugiyanto pada tahun 2006. Elastisitas konsumsi beras di perdesaan lebih kecil dibandingkan dengan elastisitas konsumsi beras di perkotaan. Hal ini sesuai dengan pendapatan di perdesaan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan di perkotaan. Kemudian metodologi. Sumber data yang kami gunakan berasal dari BPS dan USDA. Di sini kami akan membandingkan dua model, yaitu model Almost Ideal Demand System dengan model permintaan biasa, di mana Almost Ideal Demand System yaitu WI sama dengan alpha I ditambah sigma dari gamma IJ dikali ln PJ ditambah beta I dikali ln dari X per P, di mana WI adalah proporsi pengeluaran untuk komoditas ke I, PJ adalah harga komoditas padi-padian ke C, X adalah total pengeluaran komoditas padi-padian, dan P adalah indeks ton, di mana ln P sama dengan sigma dari WI ln PI. Untuk model permintaan biasa, permintaan beras sama dengan alfa 0 ditambah sigma dari alfa J PJ ditambah alfa 6 X, di mana PJ adalah harga komoditas padi-padian ke C dan X adalah total pengeluaran komoditas padi-padian.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan aplikasi RStudio, dihasilkan output dari model permintaan biasa sebagai berikut. Dapat dilihat dari output tersebut bahwa parameter yang signifikan hanyalah parameter intercept, sedangkan parameter lainnya tidak signifikan dalam model. Lalu jika dituliskan, model permintaan biasa ini adalah sebagai berikut, yakni kuantitas beras sama dengan 0,842 dikurang 5,857 dikali 10 pangkat min 6 harga beras dikurang 2,869 dikali 10 pangkat min 6 harga beras ketan ditambah 5,071 dikali 10 pangkat min 6 harga dari jagung basah lalu dikurang 1,558 dikali 10 pangkat min 5 harga dari jagung pipil dikurang 3,147 kali 10 pangkat min 6 harga dari tepung terigu ditambah 3,389 dikali 10 pangkat min 6 dikali total pengeluaran padi-padian. Selanjutnya, dilakukan estimasi permintaan beras dengan menggunakan model AIDS. Dengan menggunakan RStudio, dihasilkan output dari model AIDS adalah sebagai berikut. Nah, persamaan model ini dapat dituliskan menjadi WB sama dengan 1,44937 ditambah 0,07586 ln harga beras dikurang 0,0157 ln harga beras ketan dikurang 0,007194 ln harga jagung basah dikurang 0,019247 ln harga jagung pipilan dikurang 0,0337 ln harga terigu dikurang 0,08902 ln dari total pengeluaran untuk padi-padian dibagi indeks ton. Dari output ini dapat dilihat bahwa semua parameter dari model AIDS signifikan dalam model dengan tingkat signifikansi 0,1. Model AIDS dan model permintaan biasa sama-sama memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi. Namun, apabila dilihat dari signifikansi parameternya, model AIDS lebih baik dibandingkan model permintaan biasa. Sehingga, pada penelitian kali ini, kami menyimpulkan bahwa model AIDS lebih baik digunakan dibandingkan model permintaan biasa. Dari model tersebut, dapat diperoleh nilai elastisitas dari beras. Nilai elastisitas pendapatan beras bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa beras adalah barang normal, yakni kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan beras. Lalu nilai elastisitas permintaan dari beras bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras sebesar 10% akan mengurangi permintaan beras sebesar 8,24%. Lalu jika dilihat elastisitas silangnya, beras dengan komoditas padi-padian lainnya ini mengindikasikan adanya hubungan komplement antara beras dengan komoditas padi-padian lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai elastisitas silang yang bernilai negatif. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah model AIDS karena secara statistik nilai yang diperoleh signifikan. Yang kedua, perkembangan konsumsi beras di Indonesia searah dengan teori, yakni negatif terhadap harga dan positif terhadap pendapatan. Hal ini ditujukan dari nilai elastisitas harga sendiri yang bernilai negatif dan elastisitas pendapatan yang bernilai positif. Elastisitas pendapatan yang tinggi menyatakan bahwa jika ada peningkatan pendapatan, maka sebagian besar akan digunakan untuk menambah konsumsi beras. Yang ketiga, berdasarkan nilai elastisitas silang beras dan komoditas padi-padi lain menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komplement antara beras dan komoditas padi lainnya.
Hal ini ditujukan dari nilai elastisitas silang antara beras dengan komoditas padi lainnya yang bernilai negatif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.